pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah Kota Padang Sidempuan. Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah menetapkan Ismail Fahmi Siregar, Kepala Dinas PMD Kota Padang Sidempuan tahun 2023 sampai 2024 sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan atau pemotongan terhadap alokasi dana desa dalam kurung ADD sebesar 18% per desa se-Kota Padang Sidempuan yang terjadi tahun 2020. Izinkan kami menyampaikan siaran pers nomor 09 dari Penkum dari 07 tahun 2024. Siaran pers kami pada hari ini adalah mengenai penetapan tersangka atas nama Ismail Fahmi Siregar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah menetapkan Ismail Fahmi Siregar, Kepala Dinas PMD Kota Padang Sidempuan tahun 2023 sampai 2024 sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan atau pemotongan terhadap alokasi dana desa dalam kurung ADD sebesar 18% per desa se-Kota Padang Sidempuan yang terjadi tahun 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka yang telah saya tanda tangani hari ini nomor 03-FD-07-2024 tanggal 30 Juli 2024. Penetapan tersangka atas nama Ismail Fahmi Siregar ini berdasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana di dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan hal ini juga kami penyidik telah mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PUU besar garis datar 12 Romawi garing 2014. Alat bukti tersebut diperoleh dari hasil penyidikan tim penyidik setelah memeriksa beberapa saksi yang terdiri dari para kepala desa se-Kota Padang Sidempuan, beberapa ASN dari pemerintah Kota Padang Sidempuan, alat bukti surat, alat bukti digital, dan petunjuk serta barang bukti lainnya. Alat bukti yang diperoleh ini memperkuat keyakinan penyidik untuk menetapkan saudara, maaf ya, saya bikin inisial ya, bukan Ismail Fahmi ya, tadi saya salah baca. Ya, tolong ya, nanti dikoreksi ya. IFS ya, penyidik untuk menetapkan saudara IFS sebagai tersangka. Dan dengan penetapan tersangka ini memperkuat kewenangan dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan untuk melakukan upaya-upaya paksa terhadap tersangka IFS sesuai dengan kewenangan penyidik yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana, sehingga kami mengharapkan akan mempersempit dan membatasi ruang gerak dari tersangka ini untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan terhadap tersangka, sehingga penyidik akan meminta bantuan stakeholder terkait untuk mencekal yang bersangkutan bepergian kemanapun dan memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pencarian orang sebagai tersangka atau DPO tersangka. Dalam kesempatan ini kami penyidik meminta kepada tersangka untuk kooperatif, memenuhi panggilan penyidik, dan menghimbau seluruh elemen masyarakat, baik keluarga terdekat, kerabat, atau siapa saja, untuk tidak menyembunyikan keberadaan tersangka
dan meminta memberitahu keberadaannya kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan bila tidak ingin dipidana berdasarkan pasal 221 KUHP ayat 1. Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta-fakta bahwa tersangka IFS bersama dengan tersangka AS dan pihak-pihak lain telah secara melawan hukum meminta atau memotong dana setiap pencairan ADD tahun anggaran 2023 sebesar 18% untuk setiap desa, dan dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak-pihak lain yang melanggar ketentuan pidana. Pertama, pasal 2 huruf E Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian siaran pers hari ini pada tanggal 30 Juli yang saya tanda tangani sendiri selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah memanggil mantan Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution selaku mantan Wali Kota Padang Sidempuan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan memanggil untuk kedua kalinya mantan Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan atau pemotongan terhadap alokasi dana desa sebesar 18% per desa sekota Padang Sidempuan 2023. Pemeriksaan sebagai saksi atas nama Irsan Effendi Nasution akan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024. Pemanggilan ini adalah pemanggilan yang kedua yang telah dilayangkan oleh penyidik melalui pemerintah Kota Padang Sidempuan pada tanggal 19 Juli 2024. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa panggilan ini telah sampai kepada yang bersangkutan karena dipanggil sejak tanggal 19 Juli 2024. Pemanggilan sebagai saksi atas nama Irsan Effendi Nasution telah juga dilayangkan kepada yang bersangkutan untuk pemanggilan yang pertama melalui Kepala Lingkungan 3 Kelurahan WEK 4 Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang diterima oleh Khairul Saleh Sikumbang dan Kepala Lurah WEK 4 Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Namun berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa saksi atas nama Irsan Effendi Nasution sudah tidak ada di rumah pribadinya. Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan merasa perlu meminta keterangan yang bersangkutan dalam peran dan kapasitasnya sebagai Wali Kota Padang Sidempuan periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi kepada yang bersangkutan terkait dengan adanya dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh beliau dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Padang Sidempuan. Oleh karena itu, kami meminta kepada yang bersangkutan untuk kooperatif memenuhi pemanggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah menemukan fakta dan data adanya pemotongan terhadap alokasi dana desa atau ADD sebesar 18% per desa sekota Padang Sidempuan tahun 2023. Dalam perkara ini juga kami perlu menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu atas nama IFS ya pada hari ini kita tetapkan, yang kedua AN, dan yang ketiga MKS ya. Itu siaran pers kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.